Selamat malam, selamat bergabung kembali di channel Mama Kia. Judul kisah yang kali ini kita bahas yaitu Suara dari Kandang Hitam. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Samsul. Ia dikenal sebagai orang biasa, hidup serba pas-pasan, sering terlilit hutang, dan selalu terlihat gelisah memikirkan masa depan. Suatu malam, Samsul didatangi seseorang lelaki tua misterius. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya berat seperti berasal dari dalam tanah. Lelaki itu menawarkan jalan cepat menuju kekayaan, yakni pesugihan babi. Awalnya Samsul ragu, tapi setelah didesak keadaan dan melihat keluarganya hidup susah, ia akhirnya menerima. Ia diminta melakukan ritual di tengah hutan, tepat saat tengah malam, di sebuah kandang tua yang sudah lama terbengkalai. Di sana, ia harus memberi makan sesuatu yang tidak boleh dilihat langsung. Malam pertama ritual, Samsul mendengar suara dengusan berat dari dalam kandang. Bau busuk menyengat tanpa berani menoleh. Ia melemparkan sesajen berupa daging mentah. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Uangnya mengalir deras. Usahanya tiba-tiba maju pesat. Rumahnya berubah menjadi mewah. Tapi, ada syarat yang perlahan mulai terasa. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus kembali ke kandang, dan suara di dalam kandang itu semakin lama semakin jelas. Bukan sekedar dengusan babi, melainkan seperti suara manusia yang menahan lapar. Suatu malam, ia terlambat datang. Saat membuka pintu kandang, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Makhluk besar menyerupai babi, namun matanya merah menyala dan mulutnya seperti manusia yang tersenyum lebar. Makhluk itu berbicara, "Sudah waktunya tumbal yang lebih berharga." Sejak saat itu, orang-orang di desa mulai menghilang satu persatu. Samsul mulai ketakutan. Ia sadar, kekayaan yang ia dapat bukanlah berkah, melainkan hutang yang harus dibayar dengan nyawa. Saat ia mencoba berhenti, makhluk itu datang ke rumahnya. Lalu dengusan terdengar di bawah lantai. Bau busuk memenuhi ruangan. Dan dari kegelapan, suara itu berbisik, "Perjanjian tidak bisa dibatalkan." Cerita berakhir saat rumah mewah Raka ditemukan kosong. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu hal yang tersisa, jejak kaki babi yang keluar dari dalam rumah, bukan masuk. Jika kamu suka dengan cerita ini, tinggalkan komen, like, and subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.